Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man addama maulidi kuntu lahu syafi'an fi yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para guru-guru ngaji, saya bertenggola amal jaki, wabil khusus Sohibul Hajah tempat Kak Dito sebagai menunjukkan amal jaki, Bapak Kepala Desa sareng sedaya perangkat-perangkat epon sebagai menunjukkan amal jaki, sedaya jajaran panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tara sebagai menunjukkan hormati sedaya hadirin wal hadirat, saya sami-sami menjaki sang Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga betul-betul sareng panjenengan sedaya kaparing hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terjukan kini syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabitan pamator ngiring senantiasa betul-betul sareng para ajunan sedaya salaki ibadah kesempatan atau kesehatan sareng Allah Subhanahu wa taala, kaangkuy selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sedaya limpahan rahmat, hidayah, inayah, tarmaunah saya bagi muka betul-betul sareng para ajunan sedaya. Muka-muka rabuna betul-betul sareng panjenengan di majelis ilmi saat makin Kak Dito kasarna sareng hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, terkinginga syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kali epon salawat wa salam muka-muka tetap ya terakhir buku junjungan baginda Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para pejuang-pejuang epon, tercukup sedaya pencinta-pencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga umat epon betul-betul sareng para ajuan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sebetul-betul merjaki, alhamdulillah saat malam mungkin betul-betul sareng panjenengan para yang terpanggil kaangkuy memenuhi undangan Sohibul Hajah tempat Kak Dito dalam rangka kaangkuy memperingati atas lahirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nabi dan kaulah
sareng sedaya umat Islam seka lima boten kula sareng para ajunan sedaya patut tor pantes kaangku nyokore tor bangga atas penapa seampun eparengaki sang Allah Subhanahu wa taala kika dinto ngagungi kanjeng Nabi si sangat cinta dan kula sareng para ajunan sedaya. Nabi si sangat memikirkan umat epon daripada selain sengkena betul kula sareng para ajunan sedaya panikah patut layak kaangkui selalu memperingati kelahiran Gusti Nabi Muhammad SAW setahun sekalian bulan Mulud insyaallah sedaya umat Islam pada ngakeli terpada mencintai atas kelahiran Epon kalaban ngarep terpanyoon kening syafaat dari beliau kong langkong paki ya ajunan Epon Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa betul kula sareng para ajunan sedaya mak kotu cinta dan kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi menikah di samping cinta ada umat luar biasa, bahkan enalikana beliau kak dinto menghadapi syakaratul maut, maka yang dititip pertama kali kak dinto ummati. Nikah menunjukkan bahwa kanjeng Nabi menikah sangat cinta dan betul sareng para ajunan sedaya. Enalikana kanjeng Nabi juga ditanya sang Allah Subhanahu wa taala, maka kanjeng Nabi juga menjawab ummati. Nikah betapa sangat besar benar Gusti Nabi dan betul sareng para ajunan sedaya. Para hadirin sebadan kula mulyaki, kanjeng Nabi menikah dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, dilahirkan di tengah-tengah masyarakat setak percaya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang anak yang dilahirkan, seorang manusia yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, sekadimah masyarakat di waktu itu kika dinto di tanah Arab dekat dengan Mekah itu. Kanjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, sangat menentang terhadap aturan Allah, sangat keluar dari konsep-konsep Islam. Bahkan masyarakat dekat desa wanita masyarakat menyembah berhala. Masyarakat wanita percaya dekat di luar Allah Subhanahu wa taala. Masyarakatnya juga penuh dengan judi, gemar minum, menyembah berhala, dan suka memainkan wanita. Nikah ciri-ciri dari masyarakat jahiliyah tempo dulu. Maka dilahirkan Rasulullah SAW menikah di tengah-tengah masyarakat Kak Dinto, atau bisa Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan khusus. Yang pertama, tujuan Allah Subhanahu wa taala melahirkan Gusti Kanjeng Nabi di Kak Dinto Nabi Muhammad SAW. Maka yang pertama, Kanjeng Nabi menikah diutus untuk salah satunya untuk memperbaiki akhlak ke manusia yang ada pada waktu Kadisa. Karena betapa sangat rusaknya masyarakat jahiliyah menikah, sehingga Gusti Kanjeng Nabi tidak dilahirkan di Madura. Apa-apa Kanjeng Nabi tidak dilahirkan di Jawa Timur misalnya. Apa-apa Kanjeng Nabi tidak dilahirkan di Jawa Barat misalnya.
Tapi apa-apa Kanjeng Nabi dilahirkan di tanah Arab, bahkan di tengah-tengah masyarakatnya yang tidak percaya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Kanjeng Nabi akan disampaikan jelas pula panika Kanjeng Nabi diutus sobung lain sepertama salah satunya kita dinto kaangkui menyempurnakan akhlak. Berarti secara logika para rabu sebetul kula mujoki akhlak ke manusia pada waktu gak bisa sudah melampaui batas. Perilaku manusia sudah tidak bisa lagi mencerminkan nilai-nilai keilahian, tidak mencerminkan sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena gak ditolak, Kanjeng Nabi diutus salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Baik akhlak kepada sesama manusia, lebih-lebih juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga akhlak kepada lingkungan sekitar. Oleh karena gak ditolak, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada dalam satu hadis, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Saungguna sengkok diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kaangkui nyempurna di akhlak. Maka dari gak ditolak manabi dimi masyarakat jahiliyah panikah dikenal dengan masyarakat yang menyembah berhala. Masyarakat yang ampun pokok pun tak cocok kalau aturan-aturan agama. Jangankan aturan menurut Islam, aturan menurut adat tengka jika juga tak sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki kultur, budaya dan juga etika sebagaimana yang harus dilakukan oleh pada umumnya masyarakat di dunia mereka. Mereka berarti saking dari rosak ke manusia pada waktu gak bisa, sehingga Kanjeng Nabi diturunkan, dilahirkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat rosak. Maka dengan perjuangan beliau mampu merubah tatanan masyarakat di tengah-tengah kejahiliaan panikah. Dengan perjuangan beliau tidak mudah beliau gak gitu memasukkan ajaran Islam secara akal sehat dan gola. Orang yang sudah jelas-jelas menyembah berhala harus diajak masuk kepada Islam dan harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga percaya dengan alam hal-hal gaib kadang-kadang tidak bisa diterka dengan akal manusia. Bayangkan betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka dan kula sareng panjenengan panika nolia syafaat pagi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dan ia bawa juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari kadintola sekapeng dua Rasulullah panika, Nabi Muhammad panika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepertama kala diutus ke engkau menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya sama mungkin, beda masyarakat jahiliyah seera mungkin panika akan di masyarakat sedini. Mungkin tenggula sareng panjenengan yang dihadapi bukan masyarakat yang persis seperti era jahiliyah di masa Rasulullah, tapi yang dihadapi tenggula sareng para jual sedaja kak dinto angka masyarakat jahiliyah modern, di mana masyarakat mungkin panikah mana pikir secara logika, secara akal sehat, lebih parah dari kondisi masyarakat jahiliyah
zaman Rasulullah SAW. Apa nama masyarakat itu para jemaah sebelum kula mulki? Masyarakat jahiliyah modern ini kan makin ini kan. Ini kan yang digambarkan, dicerminkan berubahnya akhlak manusia, hancurnya moral anak muda saat makin menikah bukan lagi ditentukan oleh lingkungan sekitar juga, tapi salah satunya adalah lingkungan medsos, lingkungan media sosial. Mereka saat makin luar biasa mampu merubah akal pikiran anak-anak muda kita hari ini. Bahkan masyarakat makin menikah hendak soporana. Di era masyarakat jahiliyah modern saat makin menikah, teriring sareng dahsyatnya era teknologi dan informasi, ada sebagian masyarakat yang siap menyambut datangnya era digitalisasi menikah, ada juga yang tidak siap. Apa-apa yang tidak siap? Bagi masyarakat saya tak siap dengan kondisi zaman makin menikah, dampaknya luar biasa para jemaah sekalian ulama rezeki. Salah satu dampaknya menikah mudah percaya terhadap fatwa-fatwa yang terkadang tidak didasarkan kepada ahlinya. Mudah percaya kepada isu-isu sekadang hanya bisa memprovokasi, sekun bisa merusak persatuan dan kesatuan umat Islam saat makin menikah. Mereka setuju ampun bisa dikendalikan oleh media sosial. Maka berhati-hatilah kepada kita setuju para jemaah menikah kalau melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Betul kula sareng panjenengan lebih-lebih berhati-hatilah bermasyarakat, berinteraksi, bersosial lewat media-media online seampun lumrah saat makin menikah. Bahkan pangapora ulama sareng kiai menikah, orang-orang yang alama sejak lakar ahli menikah, ustad-ustad, guru-guru sejak lakar belajar alama nikah, mereka pun parah kalaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan sebeda di media sosial. Artinya masyarakat menikah lebih percaya ada Facebook, lebih percaya ada WA ketimbang mengaji langsung kepada guru-guru kita, mengaji langsung kepada para ulama-ulama kita. Malas ampun makin nikah. Orang lebih mudah mengkonsumsi ayat-ayat Al-Quran, mengkonsumsi materi-materi yang terkadang bersumber dari yang tidak jelas. Nikah sangat dahsyat luar biasa. Jadi pangapora mantu guna ulama makin, mantu guna kiai makin, para kala ada cara tanah informasi sebadan ini media sosial. Nikah penjajahan jahiliyah modern. Padahal Manabi badan gula sarang panjenengan panikah aku udah setahun turu. Mereka kan kutu jelas sangat ilmunya kutu jelas. Kuruna kaula nikah aku udah kamar. Kuruna kaula nikah aku udah kamar. Nikah harus diperhatikan salah satu sangat keilmuannya nyambung tidak ada Rasulullah SAW. Mohon maafkan bunten para jemaah sebutan gula mulajeki. Korpokok beda fatwa, korpokok beda debu, saya tak jelas sumbernya. Nikah pakai kata berdoman sarang masyarakat dan boleh sarang panjenengan segereja. Nikah bahaya tidak bahaya? Kita berputar. Nikah sangat berbahaya kepada masyarakat sebetul boleh sarang para jualan segereja. Bahkan banyak mungkin nikah. Kalau berbeda media-media sosial menikah, masyarakat tidak jarang yang menyepelekan para kiai, para guru ngaji. Pak, ada bu sanikah, mak tak pada hasilnya kok lambok sing ngaji ben Facebook. Jadi kiai kita ini kan dibandingkan dengan Facebook. Dan nikah dahsyatnya media sosial mungkin nikah, saya betul-betul gambarkan adalah musuh kita yang sangat berbahaya, bahkan
lebih bahaya dari masyarakat jahiliyah. Karena begitu gampangnya mau masukkan fitnah, mau merusak rumah tangganya orang, mau merusak nama baik orang. Ini kan cek gampangnya makin melalui media-media. Ampun merajalela di tengah-tengah masyarakat. Dan gula sareng para jemaah sedaja jelas memahami bahwa keangkuy menyetop mereka, tapanya menghadang badan arus teknologi nikah, sejelas betul gula sareng panjenengan tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan. Oleh karena gak ditolak, kemampuan betul gula sareng panjenengan hanya mengarahkan anak-anak kita, masyarakat kita, keluarga kita kepada hal-hal yang mendidik dan tidak keluar dari akidah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian diwariskan kepada para ulama-ulama kita sesuai dengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al ulama'u warathatul anbiya. Maka dari gak ditolak dan gula sareng panjang sedaja tetap jangan menjauh dari ulama, dan kita tetap mendekat kepada ulama, lebih-lebih tetap mencintai kepada ulama, karena ulama ja'far Nabi SAW minangka pewaris dari para nabi. Jadi al ulama'u warathatul anbiya, ulama penikah minangka pewaris dari Gusti Kanjeng Nabi. Para jemaah kaum muslimin rahimakumullah, sekaping dua Rasulullah menikah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan. Di mana-mana sudah dijelaskan, di mana-mana, di majelis ilmi, di majelis ta'lim, di pengajian-pengajian, terutama di bulan Maulud menikah, banyak yang sudah menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi menikah menjadi contoh bagi seluruh umat manusia, bukan hanya kepada orang Islam. Nabi tenggula sareng panjenengan menikah mau jujur bahwa Rasulullah menikah, keteladanan Rasulullah, kecerdasan Rasulullah, termasuk kesabaran Rasulullah, keistimewaan Rasulullah SAW menikah tidak hanya digagumi oleh orang-orang Islam, lebih-lebih oleh umatnya, tapi juga orang di luar Islam pun nikah sangat kagum dak Gusti Kanjeng Nabi. Nabi nabatan gula sareng para abdana sedaja saya bakal ngambek pagi awal syafaat dak batan gula sareng panjenengan sedaja si cinta dak Kanjeng Nabi. Nabi dan gula sareng panjenengan tak cinta dak Kanjeng Nabi, masa mungkin Kanjeng Nabi menikah akan cinta dengan gula sareng para sedaja. Maka ukuran cinta dengan gula sareng panjenengan panika benikun secara lisan saos, benikun memperingati Maulid dengan segala macam kegembiraan bentar. Eki kenging juga karena kak Dito juga aropa aki bentuk ekspresi, bentuk kecintaan dengan gula adik Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dilampiaskan, diekspresikan, digambarkan dengan kegembiraan dalam bentuk macam-macam seampun kalampah mungkin kan. Tetapi yang lebih utama rasa cinta nabatan kaula dak Kanjeng Nabi nikah, salah satunya lebih-lebih mengikuti ajaran-ajaran beliau, mengikuti dahuna beliau, walaupun tidak 100%, namun paling tidak betul-betul sareng panjenengan mengikutinya semampu betul-betul sareng panjenengan. Sebab para jemaah sebatan bola melajaki betul bola sareng panjenengan panikah harus mengikuti seperti yang dilakukan oleh para sahabat, sejelas tak mampu betul bola sareng panjenengan. Karena sahabat panikah sidrumnya kuat, hidup langsung bersama Rasulullah SAW. Mana ditenggula sareng panjenengan termasuk pon murid yang kesekian. Jadi jauh, sinyal jauh badan kula sareng panjenengan
dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sarosa jauh para jemaah boten kaulah panika termasuk umat sek kagumi juga sareng Gusti Kanjeng Nabi. Apa-apa umat teu tak ngacapok odik bersama Rasulullah, tapi alhamdulillah sampai semakin rasa cinta boten kula selalu menggebu-gebu. Setiap minggu bahkan boten kula selalu membaca bersenji, membaca hadrah, membaca sholawat di setiap perkumpulan-perkumpulan. Neka ukuran cinta. Jadi ukuran cinta menikah tidak bisa diukur dengan dalil. Neka urusan cinta. Jadi tak kengi atau mana bibada orang atau pada kelompok yang membid'ahkan kegiatan-kegiatan kita memperingati maulid, merayakan maulid, atau bid'ah. Nikah termasuk salah satu orang yang tidak pernah mengenal yang namanya silsilah Rasulullah, tidak pernah mengenal juga ukuran cinta pada Nabi. Urusan cinta nikah tidak bisa dibendung dengan apapun. Yang namanya umat panika sangat mencintai kepada Nabi-Nya, maka boleh diekspresikan, dikemas dalam bentuk apapun. Yang terutama yang penting bisa mengobati atas cintana umat tidak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka cepat gampang membid'ahkan perayaan Maulid nikah, membid'ahkan orang yang sholawat nikah. Mereka menunjukkan orang yang mereka tak ngaji, tak ngaji, betak totok, tak totok ngaji ya. Situng contoh menikah kan perayaan-perayaan kegiatan-kegiatan selumrah makin ini kan tak pernah diajarkan oleh Nabi. Dan makin kula tanya kawan dengan para jemaah sekalian, mana bi aing panas panika dalam termos ketika badan kula sareng panjenengan kini ngaputuaki untuk air panas panika. Kenapa dan gula sarang panjenengan langsung minum nggak termosa? Kenapa harus dituangkan belum ada gelas? Mana tanya lagi, apa nama mak harus itu angaki gelas? Mata pas langsung minum dari termosa. Alasannya saya jelas supaya tak panas, supaya bisa edeer. Mun langsung dari termosa mi kolot dengan lesana macamnya. Sami juga dalam ajaran Islam tidak bisa kita tiba-tiba langsung mau melaksanakan Islam seperti yang terjadi pada masa-masa dahulu. Katonon sampean. Kalau tidak melalui guru, tidak melalui ulama, tidak melalui sahabat, katonon sampean. Karena memang ketenggulan sareng panjenengan punya keterbatasan. Sami dengan filsafat sekuler hadis. Ketika betul-betul membutuhkan air panas, tidak bisa betul-betul langsung minum dari termos, maka tentu juga harus salin dimindahkan gelas yang begini. Lalu nikah bisa dinikmati, bisa dibuat kopi, bisa dibuat teh, dan kemudian dinikmati oleh banyak masyarakat, dinikmati oleh undangan. Tidak bisa kemudian langsung diambilkan dari termos nikah. Kimon boleh si nyoba nikah. Pola nah boleh si nyoba minum langsung dari termos oleh murni panas saya. Pola mi beda. Para jemaah sebenarnya gula mulai. Jadi abadi gak ada segala nomor 2 menikah. Kanjeng Nabi diutus untuk menjadi suri tauladan. Neka benih kuncareta. Neka pecet ejebuan kisah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi lakar ongko-ongko mutus terbeda seorang Rasul
seorang rasul kata Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi contoh bagi setiap umat-umat manusia. Jadi petunggula sareng para ajuna sedaya panika mencontoh Rasulullah panika yang pertama neka jelas segi dari setong riwayat panika sepertama yang dimaksud uswatun hasanah nika. Jadi suri toladan yang ada pada diri Rasulullah panika pon apa abisaos yang bisa dicontoh mereka oleh petunggula sareng panjenengan sedaya agar petunggula sareng para jemaah sedaya panika dalam arayaki maulid nikah tidak hanya sebatas seremonial. Kenapa seremonial? Tidak hanya sebatas ya acara-acara kedinasan. Setelah menikah selesai nikah kan man-eman mempersiapkan dari segala sesuatunya, mempersiapkan materi, biaya, anggaran, pakaian, dan kesempatan. Ini kan sebenarnya adalah pengorbanan yang insya Allah akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan mendapatkan hidayah, tercukupkan barokahnya maulid panika. Kenapa saya kocak barokah panika? Di betul-betul sareng panjenengan nikah kun acarita barokah. Yang dimaksud barokah nikah adalah ziyadatu khairun minallah. Dengan jelas lagi dalam satu kitab nikah barokah nikah ziyadatu khairun minallah. Tambahna kebagusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahna kebagusan paringi sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pun bedenah maulid panika betul gula sareng panjenengan panika ngarep tambahna keputusan secara tiba-tiba saya paringaki dan sedaja sehadir sedaja saya ngireng rayaki bedenah maulid Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang namanya tambahna keputusan ini kan macam-macam. Keputusan akhlak, keputusan tingkah lakona, keputusan ibadana, keputusan pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab senikah para jemaah sebatan gula ulah ceki tak bisa betul gula sareng panjenengan panika kun apikir fokus ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Sementara hubungan sesama manusia panika hancur, rusak, retak, tidak harmonis. Mereka menunjukkan bahwa ibadah kita ini masih belum diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikenal dalam Islam konsepnya mereka hablum minallah dan hablum minannas. Jadi tenggula sareng para ajun sedaja menikun berak fokus urusan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadah sesama di tengah-tengah masyarakat, hubungan tenggula sareng sedaja masyarakat termasuk antar keluarga nikah juga parlo itu fokus. Nikah termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagus apalagi kejukan bagus berletakkan saudara, tetangga, dan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi rusak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sami jika namanya tidak menggunakan konsep hablum minallah dan hablum minannas. Oleh karena ditolak uswatun hasanah pertama itu dijabarkan dalam catatan riwayat. Yang pertama salimul akidah. Salimul akidah, keselamatan akidah betul-betul sareng panjenengan sedaja. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dimaksud uswatun hasanah salah satunya jika itu salimul akidah. Jadi akidah menyelamatkan akidah yang betul-betul nikah. Mabukus tor mabecek keyakinan betul-betul benar-benar Allah Subhanahu wa taala menikah pangeran si sorung boleh si bisa esandari betul-betul sareng panjenengan. Artinya apa? Betul-betul menikah tak
ang diangkepan bahwa beda kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala. Nika berarti ibadah naten gula, akidah naten gula nika kita mantep tak mapan. Karena dalam sholat nika ampun dijelaskan, bahkan imam sebenarnya sareng tengkula sareng para jemaah setuju. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini akan menunjukkan pasrahna betul gula dalam sholat panika ya pasrah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngadep dari Gusti Allah Subhanahu wa taala karena lillahi taala. Bahkan pas lagi wa mahyaya wa mamati ban odi mati na betul gula lillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala. Lemangken apa-apa dan kula sareng panjenengan di panyake sagoni lek-lek kadang bener di panyake sagoni paring ujian sagoni Allah Subhanahu wa taala polat-lalat karga bujuk. Nika menunjukkan salimul akidah betul-betul nika tidak selamat. Nih kamu pun nanya pesan dari Rasulullah SAW. Berapa cek akidah betul-betul sareng para ahli setuju umat Islam. Kimangken nika banyak toleransi kan. Jadi mempercayai suatu benda yang dianggap benda menika keramat. Bahkan banyak masyarakat, apa-apa masyarakat awam nih. Sekunta pati semak deka pengerte dengan ampun. Endi rezeki sagoni pon aniat kamah. Endi rezeki sagoni benih asyukur dari Allah Subhanahu wa taala kalaban menyentuni anak-anak yatim. Atau benar mengeluarkan sedekah seituntun sareng Allah sareng Islam hutan tapi karena lakar pikirannya di karena lakar ala lakoni bareng-bareng saya justru tidak bermanfaat. Padahal Nabi ada min husnil islamil mar'i tarku malayanihi. Sebagus-bagus soal Islam panika acubi dari kelakuan-kelakuan tidak bermanfaat atau benar tidak bermakna. Ini banyak hal-hal positif dalam kaudian panika. Saya contoh sareng Rasulullah, namun betul-betul sareng panjenengan ki jarang-jarang kakui alaksanakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekapan dua lagi kak dito selain salimul aqidah sahihul ibadah. Jadi fokus ibadah betul-betul sahabat, baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah-ibadah sosial yang lain sangat dianjurkan di dalam agama Islam. Ketika sahihul ibadah fokus magentang mereka kalaupun bernama maulid mereka sejelas akan ada efek, akan dampak positif. Tambah naga keputusan gila barokah maulid panika nambahi kebijakan, meningkatkan ibadah, kualitas ibadah badan gaula, memfokus akhlak badan gaula, memfokus pola tingkah badan gaula sareng para ajuna seteja lebih juga dekatan rumah mereka. Kalau badan maulid panika jadi ambui selebur ngadu kembang ditore ampuni, selebur fitnah keletang ke kancana dan seterusnya tore ampuni, selebur ngiba-ngiba atas nama tore kurangi sedikit, tahun depan kita kurangi lagi, selebur lecek-lecek capat dan sama macam nikah kita kurangi, yang iri yang banyak kayak sentimen gitu, sentimeter mereka kikoran ini kan namanya maulid ini maulid akuna si biasanya selfie yang bukan muhrim mereka koran karena ini kan banyak kayak medsos makin nih ini kan aurat ini kan tak ingin ombar di tengah-tengah masyarakat yang bukan muhrim mungkin kan menjadi kewajiban kayaknya menjadi kewajiban bahkan tak pernah aku habis akan ini kan mungkin ini kan minta baca akhir kan itu ya apa nih terus selfie ini kan menunjukkan bahwa betapa sangat berpengaruhnya
media-media sosial mungkin. Para jemaah kaum muslimin saya menjaga Allah Subhanahu wa taala, itu membungkus ibadah menikah juga termasuk salah satu anjuran di dalam agama. Menikah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba bungkus ibadah bu. Daripada budana amulat. Benih pun berak kabar katemor nyari buat-buatan rekan cinta kanjeng Nabi pun diokor kalau buat-buatan saya ibadah punten. Ini bunyi punten. Tidak bisa hanya diukur dengan simbol-simbol akan menikah. Kini oleh tak apa. Oleh bahkan ini sangat dianjurkan. Tetapi selfie penting juga sampai kalau pahit torok disagoni ilmuna kanjeng Nabi. Mun kanjeng Nabi ada bu sallu kama ra'aitumuni usolli. As-salata ba'da kafi papada ben salat kok. Berbicara dengan ini dekat salat kanjeng Nabi engki melalui ustaz, melalui guru, melalui kiai, melalui ulama, melalui sahabat dan seterusnya. Melalui pengajian kitab tak bisa. Kalimat bola lah coba moninga langsung dekat salat kanjeng Nabi. Mun pas tak melalui guru. Oh tak bisa langsung acara ke kanjeng Nabi. Lah tak boleh dari salat tarawih. Orang tak cocok ya. Norok langsung ke kanjeng Nabi. Langsung norok si kanjeng Nabi. Kak emak saya norok langsung ke kanjeng Nabi. Cik badan gula sarang para jemaah sedaja nikah tak macapok dengan kehidupan Rasulullah. Tetapi badan gula berusaha berikhtiar keangkui mencontoh ibadah Rasulullah lewat guru, lewat ulama. Anda nikahnya mana? Letak buat megawat. Gula sarang macinan letak buat megawat. Pahuru insaf dari kalakuan mungkarot, masuk insaf kan? Purunda ala koni ibadah. Nikah lebih nyale-nyale nih ibadah. Bahkan nikah banyak mungkin ya. Artis guru berpakna hijrah berhijab. Si awal lah nikah mubar aura, si awal lah nikah tak asola, si awal lah nikah bermaksiat di mana-mana. Aduh memang kak di tempat pahoni mungkin hijrah jepot acu ajibab melaksanakan ibadah langsung apa wah bahwa maulid nikah tidak diajarkan oleh Nabi. Cek kembang nama kalau fatwa ngajina tak jelas sangat dari artis nikah mungkin detik ustaz detik kiai bahwa nyali ya sebenarnya. Detik nikah termasuk salah dari mana aku salah dari mana nyari guru mana dari nikah ditolak. Betul bola sarang para jemaah sebagai nikah terakhir hingga dito nafiun li ghairihi. Jadi manfaat ya ke orang lain. Ti uswatun hasanah gambar rapi tidak menikah. Kalau mau tiba telok sawas, saya nomor telok kalau nasi terakhir saat bangkit menikah. Nafiun ila ghairihi. Jadi manfaat apapun saya lakukan di tenggula salam panjenengan nikah diusahakan bermanfaat kepada orang lain. Insyaallah khairun nas anfa'ul nas. Dan insyaallah kalau sesuai saran pendapat si ampun cita-cita aki saran Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya pengajian makin bernikah jika itu kalau berbeda perayaan Maulid Gusti Nabi Muhammad SAW moga tenggula keinginan tambahna kebagusan dari Allah Subhanahu wa taala saya tetepak dari Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kedua kesimpulan epon bahwa tenggula sareng panjenengan wajib rasanya sebagai umat di samping bangga dengan Nabi kita dito mencontoh Rasulullah. Nek sakoni bener-bener sareng panjenengan perlulah mencontoh kehidupan Rasulullah, bukan kehidupan yang lain. Bahkan anak-anak mungkin
masyarakat mungkin kan bukan nabi yang difigurkan, bukan tokoh-tokoh nabi kita, bukan tokoh-tokoh Islam kita yang difigurkan, tetapi yang difigurkan, yang dijadikan idola nikah kan malah orang-orang di luar yang menjadi, yang bukan nabi kita, tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh orang di luar Islam yang dijadikan panutan. Maka tentu nikah menjadi kelakuan cetak saya, kelakuan cetak saya. Ti mungkin tidak ditolak sangat kenapa saya bisa sampai itu dan gula kesempatan mungkin buka-buka manfaat dan tetap mengingat barokah dan para maulid. Kalau betul-betul secara pancingan ya kuah minat umat Nabi Muhammad SAW pagi ya junan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.